Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Arifah. Saya adalah seorang bidan di salah satu puskesmas di wilayah Kabupaten Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan nifas, yaitu perawatan untuk ibu setelah melahirkan. Tujuannya adalah agar ibu lebih mandiri dalam melakukan perawatan terhadap bayinya dan terhadap diri sendiri setelah pulang dari pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah tanda bahaya nifas. Apa saja sih tanda bahaya nifas itu? Yang pertama adalah perdarahan lewat jalan lahir. Biasanya disebabkan karena atonia uteri atau rahim tidak berkontraksi, kemudian karena perlukaan jalan lahir, kemudian terlepasnya sebagian plasenta atau tertinggalnya sebagian plasenta. Hal ini perlu dicurigai jika ibu harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Yang kedua adalah keluar cairan berbau dari jalan lahir. Nah, ini kemungkinan besar terjadi infeksi pada rahim, vagina ibu, perineum, atau saluran kemih. Gejalanya yaitu darah nifas berbau busuk dan dapat tercium tajam 1-10 hari setelah melahirkan. Selain itu, ibu juga merasakan sakit perut pada bagian bawah. Yang ketiga adalah payudara bengkak, merah, disertai sakit. Biasanya ini muncul karena ibu baru belajar menyusui. Misalnya ibu belum menemukan posisi yang pas saat menyusui atau mulut bayi belum menempel dengan pas pada puting. Akibatnya puting mengalami lecet hingga berdarah sampai nyeri. Jika nyeri payudara disertai kulit payudara kemerahan, terasa hangat saat disentuh, demam, pegal-pegal, atau tidak enak badan seperti gejala flu, sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Gejalanya biasanya ibu merasa sedih dan kecewa, sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu makan menurun, kehilangan energi, dan motivasi untuk melakukan sesuatu sampai ibu tidak bisa tidur. Kemudian penurunan peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Bila perasaan tersebut tak juga hilang, bahkan disertai rasa benci, keinginan bunuh diri, juga halusinasi, kemungkinan ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Kondisi ini tergolong berbahaya dan perlu segera mendapat penanganan medis. Yang kelima adalah bengkak di wajah, tangan, kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Biasanya ini merupakan salah satu gejala dari adanya preeklamsi atau keracunan kehamilan, walaupun gejala utamanya adalah protein urin. Hal ini biasa terjadi pada akhir-akhir kehamilan dan terkadang masih berlanjut sampai pada ibu postpartum atau ibu setelah melahirkan. Yang selanjutnya adalah demam lebih dari 2 hari. Biasanya demamnya lebih dari 38 derajat Celcius dan ibu itu tubuhnya sampai menggigil. Itu bisa menjadi tanda infeksi. Keluhan ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selangkangan, payudara, ataupun bekas jahitan. Solusinya adalah dengan ibu istirahat baring, kompres dengan air hangat, perbanyak minum air putih. Jika demam masih terlanjut, segeralah periksa ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah tentang perawatan payudara atau breast care. Breast care adalah perawatan yang dilakukan terhadap payudara yang bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga memperlancar pengeluaran ASI. Manfaat breast care itu sendiri yang pertama, memelihara kebersihan payudara sehingga bayi mudah menyusu pada ibunya. Yang kedua adalah melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga bayi mudah menyusu. Yang ketiga adalah mengurangi resiko luka pada saat bayi menyusu. Yang keempat, merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI menjadi lancar. Yang kelima, untuk persiapan psikis ibu menyusui dan menjaga bentuk payudara. Yang selanjutnya, mencegah penyumbatan pada payudara. Kemudian untuk alat dan bahan yang diperlukan sendiri, ada handuk bersih, waslap, cawan, baskom 2 buah, kapas bersih, baby oil, air hangat, dan air dingin.
Untuk langkah-langkah breast care itu sendiri, yang pertama, ambil kapas yang sudah diberi baby oil, kemudian tempelkan pada puting payudara selama 3-5 menit. Yang kedua, bersihkan dan tariklah puting susu keluar, terutama puting susu yang datar. Yang ketiga, ketuk-ketuk sekeliling puting susu dengan ibu jari. Yang keempat, kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa, kemudian kedua telapak tangan diletakkan di antara payudara. Yang kelima, pengurutan dimulai ke arah atas, samping, telapak tangan kiri ke arah sisi kiri, telapak tangan kanan ke arah sisi kanan. Yang keenam, pengurutan diteruskan ke bawah, samping, selanjutnya melintang. Telapak tangan mengurut ke depan, kemudian dilepas dari kedua payudara. Yang ketujuh, telapak tangan kanan kiri menopang payudara kiri, kemudian jari-jari tangan kanan sisi kelingking mengurut payudara ke arah puting susu. Yang kedelapan, telapak tangan kanan menopang payudara dan tangan lainnya menggenggam dan mengurut payudara dari arah pangkal ke arah puting susu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari gambar berikut ini untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah tentang perawatan luka perineum. Apa sih perawatan luka perineum itu? Yaitu pemenuhan kebutuhan untuk perawatan daerah antara paha yang dibatasi kemaluan dan anus. Biasanya perawatan perineum ini sangat diperlukan pada kasus ibu bersalin yang mengalami robekan saat melahirkan dan mengalami luka buatan atau yang biasa disebut episiotomi. Kemudian tujuan perawatan perineum sendiri adalah mencegah terjadinya infeksi sehubungan dengan penyembuhan luka setelah melahirkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka sendiri itu yang pertama ada gizi, terutama yang mengandung protein tinggi seperti daging, ikan, telur akan sangat mempengaruhi terhadap penyembuhan luka karena dapat membantu penggantian jaringan. Yang kedua adalah budaya atau tradisi. Kebiasaan pantangan mengkonsumsi telur, ikan, dan daging akan mempengaruhi asupan gizi yang akan sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang ketiga, pengetahuan ibu. Semakin kurang pengetahuan ibu, terlebih masalah kebersihan, maka penyembuhan luka akan berlangsung menjadi lama. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan. Seseorang yang sudah menggunakan antibiotik biasanya lebih rentan terkena infeksi. Kemudian untuk langkah-langkah perawatan perineum sendiri itu, yang pertama ada cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah membersihkan daerah genitalia. Yang kedua, menjaga kebersihan alat genitalia dengan mencucinya menggunakan sabun dan air. Kemudian mencuci daerah vulva sampai anus kering. Sebelum memakai pembalut wanita, setiap selesai buang air besar atau kecil. Yang ketiga, mengajarkan ibu membersihkan daerah vagina dengan cara membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Yang keempat, sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2-3 kali sehari atau jika ibu sudah merasa tidak nyaman. Yang kelima, jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh luka karena jika tangan ibu kotor bisa menyebabkan infeksi. Kemudian kapan sih kita harus melakukan perawatan tersebut? Ya, yang pertama itu pada saat mandi, yang kedua bisa setelah buang air besar atau setelah buang air kecil. Materi selanjutnya adalah tentang teknik menyusui yang benar. Cara menyusui yang benar yang pertama, menyusui bayi sesering mungkin atau semau bayi atau on demand, yaitu 8-12 kali sehari atau lebih. Kemudian bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Kemudian susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh atau kencang, maka payudara perlu diperah kemudian ASI disimpan. Hal ini untuk mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI. Kemudian tanda bayi menyusu dengan benar. Yang pertama, bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, kemudian mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara ibu, kemudian bagian areola masuk ke dalam mulut bayi, areola bawah masuk ke dalam lebih banyak. Kemudian bibir bawah bayi memutar keluar atau doer, bayi nampak menghisap dengan kuat dengan irama perlahan, kemudian puting susu tidak terasa nyeri.
Kemudian telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus dan kepala bayi agak menengadah. Kemudian untuk cara melepas hisapan bayi, yang pertama masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi, kemudian menekan dagu bayi ke bawah, dan jangan menarik puting paksa karena bisa menyebabkan lecet. Kemudian untuk tanda bayi cukup ASI, yang pertama bayi tampak tenang dan tampak puas, tidur pulas, kemudian berat badan meningkat, dan buang air kecil lebih dari 6 kali sehari. Kemudian untuk menyendawakan bayi, bisa dilihat di gambar samping ya teman-teman. Yang pertama, sandarkan bayi di pundak ibu, tepuk punggungnya dengan pelan sampai bayi bersendawa. Kemudian yang kedua, bayi ditelungkupkan di pangkuan ibu sambil digosok-gosok punggungnya. Tujuan menyendawakan bayi sendiri adalah mengeluarkan udara dari lambung supaya bayi tidak muntah setelah disusui. Materi selanjutnya adalah tentang ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Yaitu pemberian ASI saja pada bayi mulai dari pertama kali keluar sampai usia 6 bulan tanpa tambahan susu atau makanan lain termasuk madu ataupun air putih. Kemudian manfaat ASI sendiri bagi ibu yaitu sebagai kontrasepsi atau KB alamiah, kemudian mencegah perdarahan nifas, kemudian mempermudah penurunan berat badan, dan kebutuhan psikologis terpenuhi karena bisa terbentuk jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi pada saat menyusui. Kemudian manfaat bagi bayi sendiri yaitu mengandung zat kekebalan alamiah, yang kedua sebagai sumber energi dan pembangun yang tepat, yang ketiga menghindari gigi berkarang, yang keempat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, yang kelima meningkatkan kecerdasan, kemudian mempercepat pertumbuhan tubuh dan tulang, kemudian ASI tidak menyebabkan alergi karena beda dengan susu formula. Kemudian untuk cara penyimpanan ASI sendiri yaitu di udara bebas bisa bertahan 6-8 jam, kemudian di termos es 24 jam, di lemari es atau kulkas bisa bertahan 2 hari, kemudian di freezer bisa bertahan 2 minggu, dan di freezer khusus bisa bertahan sampai 3 bulan. Kemudian untuk keunggulan ASI sendiri, yang pertama lebih praktis, tidak perlu persiapan. Yang kedua lebih bersih karena berasal dari payudara ibu sendiri. Yang ketiga lebih murah karena tidak perlu biaya. Yang keempat lengkap dengan semua zat yang diperlukan untuk tubuh bayi. Kemudian yang dapat memperlancar ASI sendiri yaitu nutrisi yang baik untuk ibu, yaitu termasuk sayuran hijau, buah-buahan, protein, daging, itu dapat memperlancar produksi ASI. Kemudian yang kedua, kondisi ibu yang bahagia dan ibu tidak boleh stres. Yang ketiga, kontak mata dengan bayi, yaitu karena terbentuk jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi pada saat menyusui. Yang keempat, dukungan dari suami. Yang kelima, beri bayi ASI lebih sering. Yang keenam, mendengarkan dan memberi perhatian penuh saat bayi menangis. Kemudian ibu bekerja sendiri bukanlah halangan untuk memberikan ASI karena yang pertama, sebelum dan setelah berangkat kerja, ibu dapat menyusukan bayinya. Yang kedua, menyusui tanpa jadwal. Yang ketiga, di tempat kerja, perah bila ASI penuh. Yang keempat, pemberian ASI setelah disimpan cukup direndam dalam air hangat atau tidak perlu direbus. Kemudian hal-hal yang dapat menghambat ASI sendiri, yang pertama yaitu menjadwal minum ASI. Yang kedua, ibu khawatir ASI tidak cukup. Yang ketiga, kesalahan posisi saat menyusui. Yang keempat, ibu merasa sedih, cemas, dan marah. Yang kelima, tidak ada dukungan dari suami dan keluarga. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang gizi ibu menyusui. Apa itu gizi ibu menyusui atau gizi ibu postpartum? Yaitu makanan yang seharusnya dikonsumsi ibu pasca melahirkan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh selama masa menyusui dalam meningkatkan dan memperlancar produksi ASI sebagai makanan bayi serta dapat mempertahankan kesehatan ibu sendiri. Kemudian untuk manfaat gizi bagi ibu menyusui sendiri, yang pertama, memulihkan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan dan mencegah perombakan zat gizi dari tubuh ibu. Yang kedua, memproduksi ASI yang cukup dan memberi kadar kalori maksimal dalam ASI. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit bagi ibu dan bayi. Yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan kebugaran dan stamina. Yang kelima, memberi cukup vitamin A bagi ibu dan bayi sehingga terhindar dari kebutaan. Yang keenam,
untuk memperlancar bekerjanya fungsi organ-organ tubuh. Yang ketujuh, mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Yang kedelapan, meningkatkan perkembangan sel-sel otak bayi. Kemudian kebutuhan nutrisi dan cairan sendiri bagi ibu menyusui. Pertama, ibu yang berada dalam masa nifas dan menyusui membutuhkan kalori yang sama dengan wanita dewasa, ditambah 700 kalori pada 6 bulan pertama untuk memberikan ASI eksklusif dan 500 kalori pada bulan ke-7 dan selanjutnya. Yang kedua, ibu dianjurkan untuk minum setiap kali menyusui dan menjaga kebutuhan cairan sedikitnya 3 liter setiap hari. Kemudian untuk makanan pantangan bagi ibu menyusui sendiri, yang pertama, hindari mengkonsumsi alkohol karena dapat menghambat pelepasan oksitosin, yaitu hormon yang menyebabkan kontraksi sel sekitar alveoli sehingga akan mengganggu produksi dan kualitas ASI yang dihasilkan. Yang kedua, jangan meminum obat-obatan kimia dengan sembarangan tanpa sepengetahuan dokter atau tenaga kesehatan karena beberapa zat yang terkandung dalam obat dapat meresap ke dalam air susu. Yang ketiga, hindari rokok karena zat nikotin bisa meracuni bayi. Yang keempat, ibu menyusui dianjurkan untuk membatasi kopi, teh, dan soda karena mengandung kafein yang akan masuk ke dalam ASI dan mempengaruhi metabolisme bayi yang belum siap untuk mencerna kafein. Kemudian untuk prinsip dasar diet ibu menyusui sendiri, yang pertama, buatlah setiap gigitan begitu berarti. Maksudnya, makan makanan yang bermanfaat untuk menghasilkan susu yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan mempercepat kondisi setelah melahirkan. Yang kedua, semua kalori tidak diciptakan setara, yaitu memilih makanan yang mengandung kalori sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jika Anda kelaparan, demikian juga bayi Anda. Jadi jangan melewatkan makan jika saat menyusui karena dapat memperpendek umur dan daya hidup. Kemudian yang keempat, jadilah ahli efisiensi, yaitu memilih makanan yang bergizi tidak harus mahal. Yang terpenting, sesuai dengan kebutuhan nutrisi selama laktasi. Kemudian, karbohidrat adalah isu kompleks, yaitu karbohidrat kompleks kaya akan vitamin dan mineral sehingga menghasilkan air susu yang baik dan cukup. Kemudian, yang manis tidak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan masalah. Artinya, kalori yang berasal dari gula kurang bermanfaat. Konsumsi makanan yang manis harus dikurangi. Kemudian, makan makanan alami, yaitu makanan olahan biasanya banyak kehilangan nilai gizinya sehingga akan mengurangi nilai gizi air susu. Yang terakhir, buatlah kebiasaan makan yang baik sebagai kebiasaan keluarga. Hal ini akan bermanfaat untuk kesehatan seluruh keluarga. Seperti jangan minum minuman beralkohol, obat-obatan, kopi, atau merokok, karena dapat mempengaruhi produksi air susu dan menimbulkan gangguan pada ibu dan bayi. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan istirahat ibu nifas. Ibu nifas setidaknya tidur setiap 6-8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Fungsinya adalah untuk mencegah kelelahan berlebihan. Ibu bisa ikut pola bayi, yaitu jika bayi tidur, ibu bisa ikut tidur. Nah, bahaya kurang tidur itu sendiri bisa membuat daya tahan tubuh menurun sehingga menyebabkan kurangnya suplai ASI, kemudian memperlambat proses involusi rahim. Yang ketiga, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan mengurus bayinya sendiri. Kemudian fungsi tidur cukup yang pertama, regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. Yang kedua, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. Yang ketiga, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit. Yang kelima, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Nah, permasalahan bagi ibu nifas yang biasa habis melahirkan biasanya 3 hari pertama itu merupakan hari yang sulit bagi ibu karena penumpukan kelelahan akibat persalinan. Biasanya tuh ibu mengalami nyeri perineum, rasa tidak nyaman pada kandung kemih, serta gangguan bayi. Semuanya dapat mempengaruhi kesulitan tidur yang dapat mempengaruhi daya ingat. Nah, secara teoritis, pola tidur mendekati normal 2 atau 3 minggu setelah persalinan, tetapi ibu menyusui mengalami gangguan pola tidur yang lebih besar. Nah, bolehkah ibu nifas atau habis melahirkan pijat?
Boleh, asalkan orang yang memijat terlatih dan memahami anatomi tubuh dan mengerti bagian yang tidak boleh dipijat, yaitu bagian perut. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah personal hygiene bagi ibu nifas. Apa itu personal hygiene? Yaitu suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Tujuan personal hygiene sendiri yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Yang kedua, memelihara kebersihan diri seseorang. Yang ketiga, memperbaiki personal hygiene yang kurang. Yang keempat, mencegah penyakit. Yang kelima, menciptakan keindahan. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kebutuhan personal hygiene untuk ibu nifas sendiri yang pertama ada pakaian. Sebaiknya pakaian itu terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat karena produksi keringat menjadi banyak. Kemudian pakaian harusnya agak longgar ya di daerah dada sehingga payudara tidak tertekan dan kering. Demikian juga dengan pakaian dalam agar tidak terjadi iritasi atau lecet pada daerah sekitarnya. Yang kedua, rambut. Setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan rambut akibat gangguan perubahan hormon sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dibandingkan keadaan normal. Jumlah dan lamanya kerontokan berbeda-beda ya antara satu wanita dengan wanita yang lain. Nah, meski demikian, kebanyakan akan pulih setelah beberapa bulan. Ibu cukup cuci rambut dengan kondisioner yang cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut. Kalau bisa, hindari penggunaan pengering rambut. Kemudian untuk kebersihan kulit, setelah persalinan, ekstra cairan tubuh yang dibutuhkan saat hamil akan dikeluarkan kembali melalui air seni dan keringat untuk menghilangkan pembengkakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan ibu. Oleh karena itu, dalam minggu-minggu pertama setelah melahirkan, ibu akan merasakan jumlah keringat yang lebih banyak dari biasanya. Nah, usahakan mandi lebih sering dan jaga agar kulit tetap kering. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri dengan cara mandi yang teratur minimal 2 kali sehari. Kemudian untuk kebersihan vulva dan sekitarnya, yaitu ajarkan ibu membersihkan daerah kelamin dengan cara membersihkan daerah di sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Bersihkan vulva setiap kali buang air kecil atau buang air besar, kemudian ganti pembalut 2-3 kali sehari. Nah, untuk kebersihan kuku, ibu harus memotong kuku yang panjang karena bisa melukai bayi saat memegang atau menyusui. Selain itu, jika kuku panjang akan menjadi sarang kuman yang bisa menyebabkan infeksi. Kemudian untuk akibat tidak menjaga personal hygiene sendiri, yang pertama, ibu menjadi mudah sakit, ibu terlihat kotor atau kurang bersih, bayi ibu sakit, ibu kurang percaya diri, dan ibu mengalami infeksi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang KB pasca salin. Apa itu? Yaitu cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan. Nah, untuk metodenya sendiri, untuk KB pasca salin yang pertama ada MAL atau metode amenorelaktasi, yaitu metode kontrasepsi alamiah yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Minimal 8 kali sehari dengan jarak menyusui tidak lebih dari 4-6 jam, tanpa pemberian makanan tambahan ataupun minuman apapun. Nah, 3 persyaratan yang wajib dipenuhi agar MAL efektif yaitu sekurang-kurangnya selama 6 bulan untuk usia bayi. Yang pertama, memberikan ASI secara eksklusif. Yang ketiga, ibu belum kembali menstruasi. Untuk metode yang kedua ada mini pill, yaitu metode kontrasepsi hormonal jangka pendek atau yang biasa disebut mini pill atau pil KB progestin. Nah, ini dapat segera digunakan pada ibu pasca bersalin dan aman digunakan bagi ibu menyusui. Sedangkan pil kombinasi tidak dapat diberikan pada ibu menyusui karena akan mengganggu produksi ASI. Efek samping yang dapat muncul adalah peningkatan berat badan, gangguan pola atau jumlah head, dan nyeri perut. Kemudian metode yang ketiga yaitu suntik 3 bulan, yaitu KB suntik yang merupakan metode kontrasepsi hormonal jangka pendek. KB suntik progestin 3 bulanan baru dapat diberikan di atas 6 minggu setelah persalinan dan aman digunakan bagi ibu menyusui. Sedangkan KB suntik kombinasi 1 bulanan tidak dapat diberikan bagi ibu menyusui karena akan mengganggu produksi ASI. Efek samping yang muncul seperti peningkatan berat badan, perubahan pola atau jumlah head, nyeri kepala, ataupun perubahan mood.
Kemudian yang keempat metodenya yaitu kondom, yaitu merupakan metode kontrasepsi barir atau penghalang jangka pendek yang digunakan pada pria. Kondom apabila digunakan secara baik dan benar akan sangat efektif sebagai alat kontrasepsi. Yang kelima adalah AKDR atau IUD, yaitu merupakan metode pilihan kontrasepsi jangka panjang yang efektif hingga 8-10 tahun tergantung jenisnya. IUD dapat dipasang 10 menit setelah plasenta lahir dari rahim atau maksimal 48 jam pasca persalinan. IUD tersebut tidak mengganggu produksi ASI sehingga dapat digunakan bagi ibu menyusui. Efek samping yang terjadi adalah biasanya perubahan pola atau jumlah head, nyeri perut, dan peningkatan cairan atau sekret vagina. Metode yang selanjutnya yaitu implan. Implan merupakan pilihan metode kontrasepsi hormonal yang efektif selama 3-5 tahun tergantung dari jenisnya. Pemasangan implan disarankan 6 minggu pasca persalinan. Metode ini tidak mengganggu produksi ASI sehingga dapat digunakan bagi ibu menyusui. Nah, efek samping yang dapat muncul biasanya seperti perubahan pola atau jumlah head, peningkatan berat badan, nyeri kepala, mual, dan perubahan mood. Kemudian yang terakhir adalah MOW atau metode operasi wanita atau biasa disebut tubektomi, yaitu metode kontrasepsi mantap bagi pasangan yang ingin membatasi jumlah anak. Bagi ibu yang bersalin secara normal, tubektomi dapat dilakukan dengan teknik laparoskopi atau bedah di rongga perut dengan sayatan minimal. Tubektomi dapat dilakukan maksimal 1 minggu pasca persalinan. Lewat dari waktu tersebut, tubektomi paling cepat dilakukan 4 minggu setelah persalinan. Nah, tubektomi itu tidak akan mengganggu produksi ASI sehingga dapat digunakan untuk ibu menyusui. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang hubungan seksual ibu nifas. Nah, kapan boleh dilakukan? Hubungan seksual boleh dilakukan dengan syarat yaitu secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan 1 atau 2 jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap. Yang kedua, biasanya ada budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu. Nah, untuk keputusan ini tergantung pada pasangan yang bersangkutan. Kemudian untuk keluhan yang mungkin timbul saat berhubungan seksual pasca salin, biasanya yang pertama rasa nyeri. Biasanya ini disebabkan oleh fungsi pembasahan vagina yang belum kembali seperti semula atau luka yang masih dalam proses penyembuhan. Yang kedua, sensitivitas berkurang. Biasanya karena persalinan normal merupakan trauma bagi vagina, yaitu melebarnya otot-otot vagina. Untuk cara mengatasi keluhan tersebut, yang pertama, bila saat hubungan terasa sakit, jangan takut berterus terang kepada suami. Yang kedua, saat berhubungan memakai pelumas atau jeli. Yang ketiga, saat berhubungan suami harus sabar dan hati-hati. Yang keempat, melakukan senam nifas. Yang kelima, berolahraga ringan. Nah, ini ada tips untuk ibu pasca salin agar gairah seks segera kembali berkobar setelah masa nifas. Nah, hal-hal bermanfaat yang bisa dilakukan yang pertama, menjaga agar badan tetap sehat. Ingat, badan sehat berarti hubungan seks juga sehat. Yang kedua, makan makanan yang bergizi cukup. Cukup berarti tidak berlebihan dan tidak kurang. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, hindari stres. Yang keenam, hindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Yang ketujuh, lakukan perawatan diri. Yang selanjutnya adalah tentang senam nifas. Apa itu senam nifas? Yaitu senam yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan setiap hari sampai hari yang ke-10. Terdiri dari sederetan gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan keadaan ibu. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu. Yang kedua, mempercepat proses involusi dan pemulihan fungsi alat kandungan. Yang ketiga, memperlancar pengeluaran logea. Yang keempat, membantu memulihkan kekuatan dan kekencangan otot-otot panggul, perut, dan perineum, terutama otot yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Yang kelima, membantu mengurangi rasa sakit pada otot-otot setelah melahirkan. Yang keenam, merelaksasikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan. Yang ketujuh, meminimalisir timbulnya kelainan dan komplikasi nifas, misalnya emboli, trombosis, dan lain-lain.
Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di gambar berikut ya teman-teman. Itu gerakan selama 10 hari. Yang gambar pertama itu adalah hari ke-1 dengan melakukan latihan pernafasan. Nah, ibu bisa berbaring dengan nyaman di tempat datar, kemudian melakukan tarik nafas dalam, tahan nafas dalam hitungan kelima atau hitung sampai 8, setelah itu keluarkan secara perlahan. Yang kedua, pada hari kedua yaitu berbaring pada tempat yang datar dan aman. Lebarkan kedua tangan ibu sampai sejajar dengan bahu. Lalu gerakan dengan lurus kedua tangan sampai bertemu di atas kepala. Pada hari ketiga, ibu berbaring, telapak kaki menyentuh lantai sehingga lutut akan tampak seperti ditekuk. Kemudian angkat pantat ke atas, lalu tahan dan hitung sampai 3 atau 5, kemudian turunkan pantat secara perlahan. Untuk hari keempat, ibu telentang, telapak kaki menyentuh lantai, dan lutut ditekuk dengan sudut 45 derajat, lalu gunakan satu tangan untuk memegang perut. Kemudian angkat tubuh ke atas dengan sudut kurang lebih 45 derajat, lalu tahan sampai hitungan ketiga atau 5, lalu turunkan secara perlahan, yaitu menggerakkan anggota badan bagian atas. Kemudian pada hari kelima, ibu telentang, tekuk salah satu kaki dengan sudut 45 derajat, lalu angkat tubuh serta tangan yang berlawanan. Jika lutut yang ditekuk sebelah kiri, maka tangan yang digunakan yaitu sebelah kanan, begitu juga sebaliknya. Kemudian usahakan tangan yang berlawanan mampu menyentuh lutut yang ditekuk. Untuk hari ke-6, ibu berbaring telentang, tekuk lutut sampai membentuk sudut lurus ke atas atau sudut 90 derajat. Lakukan gerakan ini secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian untuk hari ke-7, ibu berbaring telentang pada tempat datar dan aman. Kemudian angkat kaki ke atas kurang lebih setinggi 20 cm sampai 30 cm. Kemudian turunkan secara perlahan dan lakukan secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian pada hari ke-8, ibu tidak berbaring lagi, tetapi posisi tubuh tampak seperti bayi yang merangkak. Angkat perut ibu ke atas dan ke bawah, gerakan dilakukan hanya otot perut saja. Kemudian pada hari ke-9, ibu kembali terlentang, rapatkan kedua kaki, lalu angkat kedua kaki secara bersamaan dengan sudut lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Kemudian turunkan kedua kaki ke bawah secara perlahan. Nah, untuk hari terakhir yaitu hari ke-10, gerakan sit up. Mula-mula tubuh pada posisi terlentang, taruh kedua tangan di bawah kepala, dan angkat tubuh sampai membentuk posisi duduk. Nah, untuk gerakan di atas semua itu bisa dilakukan 5-10 kali. Kemudian untuk perubahan psikologis ibu nifas sendiri, yang pertama adaptasi psikologis masa nifas. Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi yang harus dijalani. Perubahan tersebut berupa emosi dan sosial. Adaptasi psikologis ini menjadi periode kerentanan pada ibu postpartum karena membutuhkan peran profesional kesehatan dan keluarga. Perubahan mood seperti sering menangis, lekas marah, dan sering sedih atau cepat berubah menjadi senang kadang sering terjadi. Nah, faktor-faktor yang berperan, yang pertama, respon dan dukungan keluarga dan teman. Yang kedua, pengalaman waktu melahirkan, harapan dan aspirasi. Yang ketiga, pengalaman merawat anak dan membesarkan sebelumnya. Kemudian fase-fase yang dialami ibu, yang pertama ada fase taking in. Ini biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai ke-2, merupakan periode ketergantungan di mana ibu mengharapkan segala kebutuhan hidupnya terpenuhi orang lain. Ibu akan berulang kali menceritakan proses persalinan yang dialaminya dari awal sampai akhir. Pada fase ini, ibu biasa mengeluh mules, nyeri jahitan, dan kurang tidur. Kemudian yang kedua ada taking hold. Biasanya berlangsung pada hari ke-3 sampai 10. Biasanya timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Ibu mempunyai perasaan sangat sensitif sehingga mudah tersinggung dan gampang marah. Kemudian yang ketiga, letting go atau setelah hari ke-10. Nah, pada fase ini ibu sudah bisa menerima tanggung jawab akan peran barunya. Ibu juga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. Kemudian ada baby blues syndrome, yaitu gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Biasanya ibu
mudah sedih, lelah, lekas marah, menangis tanpa alasan yang jelas, mudah gelisah, dan sulit untuk berkonsentrasi. Biasanya terjadi di hari 2 atau ketiga nifas dan normalnya akan hilang dalam 2 minggu. Untuk cara mengatasinya adalah dengan selalu membicarakan rasa cemas yang dialami, beristirahat cukup, olahraga ringan, berbagi cerita dengan orang lain, berkonsultasi terhadap tenaga kesehatan jika ada masalah kesehatan yang mengkhawatirkan. Karena jika baby blues ini tidak segera ditangani, biasanya akan mengarah ke depresi postpartum, yaitu keadaan ketika seorang ibu merasakan rasa sedih, bersalah, dan bentuk umum depresi lainnya dalam jangka waktu yang lama setelah melahirkan. Gejalanya yaitu kelelahan, perubahan mood, gangguan makan dan tidur, tidak mencintai bayinya, dan biasanya ibu itu ingin menyakiti bayi dan dirinya sendiri. Kemudian untuk cara mengatasinya adalah diperlukan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, terapi psikologis dari psikiater, kolaborasi dengan dokter untuk diberikan antidepresan. Kemudian ibu jangan ditinggal sendirian di rumah. Jika diperlukan lakukan perawatan di rumah sakit, tidak dianjurkan rawat gabung atau rooming in pada ibu dengan depresi yang sudah berat. Selanjutnya adalah tentang perawatan bayi sehari-hari. Yang pertama tentang pemberian ASI. ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh. Langsung berikan pada bayi dan jangan dibuang. Nah, biasanya ini ibu-ibu ini justru ASI yang berwarna kuning ini malah dibuang ya, padahal ini mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk bayi. Ini penting untuk bayi ya. Kemudian untuk yang kedua, berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan atau ASI eksklusif tanpa makanan atau minuman lain. Kemudian susui bayi sesering mungkin 8-12 kali sesuai keinginan bayi. Nah, normalnya bayi menyusu antara 5-30 menit. Kemudian jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Untuk selanjutnya, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah payudara satunya. Kemudian susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. Yang terakhir, dukungan keluarga dan suami sangat penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Yang kedua adalah perawatan tali pusat. Nah, selalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Kemudian jangan memberikan apapun pada tali pusat. Kemudian rawat tali pusat terbuka dan kering. Bila tali pusat kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun dan keringkan dengan handuk bersih. Kemudian yang ketiga yaitu cara menjaga bayi tetap hangat. Yang pertama, mandikan bayi dengan air hangat. Bayi harus tetap berpakaian dan diselimuti setiap saat, memakai pakaian kering dan lembut. Kemudian, ganti popok dan baju bayi jika basah. Yang keempat, jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Yang kelima, jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan topi, kaos kaki, kaos tangan, dan pakaian hangat saat tidak dalam dekapan. Yang keenam, jika berat lahir kurang dari 2.500 gram, lakukan perawatan metode kanguru atau dekap bayi di dada menempel kulit ibu. Materi selanjutnya adalah tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Yang pertama, bayi tidak mau menyusu. Biasanya ini karena sudah dalam kondisi lemah dan mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat. Nah, segera bawa ke petugas medis terdekat. Yang kedua adalah kejang. Hal yang harus diperhatikan adalah jika pemicu kejang adalah demam, maka segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga, sesak nafas. Pernafasan normal bayi antara 40-60 kali per menit. Kemudian yang keempat, menangis atau merintih terus-menerus. Nah, bayi itu belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Ketika bayi merintih terus-menerus, kendati sudah diberi ASI atau sudah dipuk-puk, maka segera datang ke fasilitas kesehatan. Bisa jadi ada ketidaknyamanan lain yang bayi rasakan. Untuk selanjutnya yaitu bayi lemah. Jika bayi tidak terlihat seaktif biasanya, maka waspadalah. Jangan biarkan kondisi itu berlanjut. Biasanya dipicu karena diare, muntah yang berlebihan, atau infeksi berat. Kemudian selanjutnya adalah bayi demam atau panas tinggi.
Suhu normal bayi berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika bayi mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah kekurangan cairan. Pakaikan baju yang tipis agar panas cepat menguap. Berikan kompres hangat di dahi dan ketiak. Jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius, segera datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian, tali pusat kemerahan. Tali pusat yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya infeksi. Yang harus diperhatikan saat merawat tali pusat adalah jaga kebersihan tali pusat agar tetap kering dan bersih. Kemudian yang selanjutnya, mata bayi bernanah. Itu nanah yang berlebihan pada bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat, lalu konsultasikan pada dokter atau bidan terdekat. Untuk selanjutnya adalah kulit dan mata bayi kuning. Kuning pada bayi ini biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun jika kuning pada bayi terlihat pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki, bahkan tinja bayi berwarna kuning, maka harus segera ke dokter atau bidan terdekat. Selanjutnya adalah tentang jadwal imunisasi bayi. Nah, apa itu imunisasi? Yaitu suatu usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap penyakit tertentu. Untuk manfaatnya sendiri yaitu sebagai daya tahan atau kekebalan tubuh. Yang kedua, mencegah timbulnya berbagai penyakit. Kemudian untuk imunisasi dasar lengkap, yaitu bisa dilihat di tabel berikut ya teman-teman. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B, itu untuk melindungi bayi dari penyakit hepatitis B, itu diberikan kurang dari 24 jam. Kemudian untuk imunisasi BCG untuk melindungi bayi dari penyakit tuberkulosis, biasanya diberikan pada umur 1 bulan. Kemudian untuk imunisasi DPT untuk melindungi bayi dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus biasanya diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan bareng dengan polio, yaitu yang berguna untuk melindungi bayi dari penyakit polio atau lumpuh layu. Kemudian ada imunisasi campak untuk melindungi bayi dari penyakit campak. Ini biasanya diberikan pada usia 9 bulan. Kemudian untuk imunisasi tambahannya yaitu atau booster itu pada usia 18 bulan dan pada saat usia 2 tahun. Kemudian nanti ada tambahan lagi saat kelas 1 SD atau usia 5 tahun dan 12 tahun. Kemudian untuk keadaan yang tidak diperbolehkan untuk imunisasi, yang pertama sakit berat atau demam tinggi, biasanya panas lebih dari 38 derajat Celcius disertai kejang. Yang kedua, reaksi berlebihan atau alergi setelah diberikan salah satu jenis imunisasi, maka imunisasi yang sama untuk selanjutnya tidak boleh diberikan. Kemudian hal-hal yang penting yang perlu diingat, demam yang tidak terlalu tinggi bukan merupakan penghalang bagi anak untuk mendapatkan imunisasi. Yang kedua, diare ringan bukan merupakan halangan untuk mendapatkan imunisasi. Yang ketiga, imunisasi ulangan sebaiknya dilakukan untuk memperkuat kekebalan yang sudah didapat pada waktu bayi. Nah, untuk keadaan yang muncul setelah imunisasi, biasanya imunisasi hepatitis B biasanya kemerahan dan nyeri. Untuk BCG biasanya bernanah, kemudian akan menjadi luka parut. Yang ketiga DPT, biasanya bayi demam. Yang keempat polio, tidak ada reaksi. Kemudian campak biasanya demam dan kemerahan pada bekas penyuntikan. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang jadwal kunjungan ulang untuk ibu nifas. Nah, ibu nifas itu hendaknya memeriksakan dirinya 4 kali selama masa setelah melahirkan. Yang pertama itu kunjungan nifas 1 yaitu 6-48 jam. Fungsinya untuk mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri atau rahim tidak berkontraksi, kemudian deteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta lakukan rujukan bila perdarahan berlanjut. Yang ketiga, pemberian ASI awal. Yang keempat, konseling ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan karena atonia uteri. Yang selanjutnya, mengajarkan cara mempererat hubungan ibu dan bayi baru lahir, kemudian menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Untuk kunjungan yang kedua, yaitu
pada hari ketiga sampai ketujuh, fungsinya untuk memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan yang abnormal. Kemudian untuk menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Kemudian memastikan ibu cukup istirahat, makanan, dan cairan. Selanjutnya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Kemudian untuk memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Kemudian untuk kunjungan nifas yang ketiga yaitu pada hari ke-8 sampai ke-28 itu asuhan yang diberikan sama pada kunjungan 6 hari postpartum. Kemudian untuk kunjungan nifas keempat yaitu pada hari ke-29 sampai 42 itu fungsinya untuk menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas, kemudian untuk memberikan konseling KB secara dini. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu yang habis melahirkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.